kabar saudara? Sehat luar biasa. Bpjs sudah satu. Hari ini kita akan sama-sama untuk menerima pesan firman sehubungan dengan misi kita di tahun 2022 semester yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah sepakat berdoa untuk kita bisa menangkan 50 jiwa. Dan 50 jiwa bagi saya ini sebenarnya adalah jumlah yang relatif kecil untuk satu semester. Jadi bulan Juli sampai Desember. Kalau kita analisa atau kita jabarkan dari ada sekitar 6 bulan. Taruhlah kita mulai bulan Agustus ya. Bulan Agustus sampai Desember, maka bisa ada 5 bulan ya. Jadi bulan Juli sampai bulan Desember kita ada 5 bulan. Dan 5 bulan ini kalau 50 ini berarti 1 bulan bisa 10 jiwa. Oke, kita standarnya mungkin mulai bulan Agustus, 1 bulan 10 jiwa. Saudara bersemangat, haleluya. Haleluya. 1 bulan 10 jiwa bagi saya itu berarti 1 minggu bagi berapa ya? Bagi 4. 1 minggu kalau boleh ada 2 sampai 3. Jadi bulan Agustus kita mau running karena preparingnya adalah bulan Juli. Juli ini kan sudah tinggal 2 minggu ya. Kita prepare, berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Katakan kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, kita mesti seimbang begini. Katakan seimbang. Saudara mau jadi seperti Kristus? Amin. Yang mau jadi seperti Kristus bilang amin. Amin. Saya minta saudara baca Lukas pasal 19 ayat 10. Jadi seperti Kristus salah satu contohnya adalah Lukas 19 ayat 10. Mari kita berdiri. Tidak salah, itu ceritanya tentang Zakheus. Betul? Lukas 19 ayat 10. Betul. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tuhan, silakan duduk. Jadi kalau saudara-saudara dan saya mau memahami salah satu poin menjadi seperti Kristus adalah bukan hanya membangun karakter, bukan hanya membangun roh, bukan hanya membangun kualitas hidup, tetapi menjadi seperti Kristus juga artinya memiliki hati seperti hatinya Kristus. Amin. Dalam hal jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa saudara beda dengan mencerita berkat. Haleluya. Saudara mau diberkati? Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Saudara mau cari jiwa? Amin. Ya, harusnya sama ya. Sama dalam hal karakter. Kita menjangkau jiwa dan diberkati itu gairahnya harus sama. Dan itulah keseimbangan karakter Kristus dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita bergairah misalnya, siapa yang pengen karunia kesembuhan? Haleluya. Siapa yang pengen karunia memberi? Siapa yang pengen ditumpang tangan karunia kesembuhan? Banyak orang datang.
Siapa yang pengen ikut tangan karunia memberi, kurang yang datang. Jadi kita punya keseimbangan. Kita bukan hanya karunia untuk supaya kita dapat sesuatu, tapi kita juga punya karunia untuk kita bisa beri sesuatu. Amin. Setuju bilang amin. Amin. Nah, saya ingin berbagi soal langkah-langkah. Langkah-langkah menjangkau jiwa. Jadi seperti prajurit yang akan turun ke medan perang, dia diberi bekal oleh instrukturnya, komandannya, jenderalnya, memberi materi. Supaya ketika turun di lapangan, cek satu posisi satu dengan maksa. Cek satu. Langkah-langkah untuk kita bisa menjangkau jiwa, saya bagikan untuk saudara-saudara hari ini, karena kita punya target, punya fokus. Salah satu fokus di semester ini adalah selain bertumbuh dalam karakter, kita juga menjadi seperti Kristus dalam hal berbeban untuk jiwa-jiwa. Nah, bagaimana kita melakukannya? Langkahnya bagaimana? Saya ingin berbagi dengan beberapa poin langkah. Yang pertama adalah mari kita baca Matius 7, 21, 22, 23 sampai 27. Kita baca bergantian ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dulu. Baru pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kita bagi dua. Silakan gantian. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Silakan. Ya. 7 ayat 24, 21 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, Ya. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Ya. yang di surga. Terus sampai 23. pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan? Terus Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Ya. dan mengusir setan demi namamu, Ya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita mau menjangkau jiwa, kan ini adalah sebuah aktivitas pelayanan, ya kan? Ini adalah pelayanan, dan pelayanan ini kalau disertai dengan nubuat yang nubuatannya terjadi, mengusir setan dan setannya pergi, mengadakan mujizat dan mujizatnya terjadi, bukankah ini bisa mendatangkan jiwa-jiwa? Bukankah ini bisa mendatangkan orang bertobat? Ya, bukankah orang bisa terpesona, orang boleh terkumpul banyak? Saya kasih sebuah cerita singkat. Begini Bapak Ibu.
saya pernah ada di satu tempat dan satu kali ada satu mahasiswa, dia mendapat mimpi dan penglihatan. Dia dapat mimpi, penglihatan dan dalam bentuk nubuatan. Dia punya pesan itu begini. Saya melihat di tempat ini, saya tidak perlu cari tahu lokasinya, dan saya ada di situ. Dia lihat ada orang mati berturut-turut. Kemudian pemimpin di situ panggil saya. Dia bilang begini, Mas, tolong tangani ini yang satu ini, anak buah yang satu ini. Tolong kasih tahu dia jangan bernubuat sembarangan. Kemudian saya panggil orang itu, saya ditugaskan dan saya tanya, bro, apa maksud tadi itu pernyataan? Dia bilang, saya ada melihat bahwa ada orang berturut-turut mati di tempat ini. Mati karena apa? Ya mati secara tragis karena apa? Saya tidak tahu karena Tuhan kasih tahu pada saya dan semua orang tidak percaya. Semua orang tidak percaya, tapi saya satu-satunya percaya. Jadi ketika pemimpin saya tanya, apa hasilnya? Saya cuma bilang begini, orang itu tidak ada maksud apa-apa tentang kita. Maksudnya, dia murni bernubuat. Dan kemudian mereka bilang, tapi nubuatnya isinya buruk. Saya bilang isinya buruk memang. Tapi orangnya waktu dia menyampaikan itu tidak ada muatan apa-apa, tidak ada marah pada kita, dia tidak ada permusuhan dengan kita. Saya cuma pesan pada orang itu, kamu boleh tidak bantu kami? Apa? Bantu kami dengan doakan agar itu tidak terjadi. Bila ya saya bantu doa. Tahu enggak? 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, itu baru terjadi beberapa tahun terakhir ini. Berturut-turut orang yang tidak diduga meninggal. Dan itu meninggal yang bukan hal yang wajar. Kalau seumur 70, 80, kurang-kurang sudah waktu kan, meninggal masih mekar-mekar. Tiba-tiba terjadi sesuatu dan Tuhan sudah panggil. Dan berturut-turut sudah ada 2 orang. Saya pikir ini kan nubuatan yang terjadi. Dan mereka sudah lupa nubuatan itu. Tapi saya sampai hari ini saya masih ingat bahwa nubuatan itu kalau dari Tuhan pasti terjadi. Cuma persoalannya nubuatannya Tuhan bela, tapi orangnya bagaimana? Orangnya yang bermasalah. Karena ayat ini bilang kan kamu bernubuat, kamu mengusir setan, mengadakan mujizat, bisa berdampak pada jiwa-jiwa, bukan? Jiwa-jiwa bisa banyak datang, amin. Nah, tapi di ayat itu ayat berapa yang bilang aku tidak mengenal kamu? Ayat berapa? Jadi Tuhan mengenal kita dari mana? Nah, Tuhan mengenal kita dari ini. Bukan mengenal kita dari sini. Saudara, dipakai Tuhan itu baik, amin. Dipakai Tuhan itu luar biasa. Tapi banyak orang dipakai Tuhan, tapi sombongnya juga luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa, tapi sombongnya juga luar biasa. Saudara merasa dipakai Tuhan, jangan GR karena begini. Tidak hanya manusia yang Tuhan pakai. Saya tahu ada tiga satwa yang dipakai Tuhan. Masih ingat? Satu, keledai. Yang pertama, kedelai. Kedua, ikan. Ini masih urutan dari PL ya. Ketiga, ayam. Paling tidak ini, kalau ada tolong kasih tahu lagi. Ada keledai, ada ikan, ada ayam. Oh, ada gagak. Ini sudah lewat ya. Gagak. Tuhan pakai ini kan? Keledai waktu Bileam, ikan waktu Yunus, ayam waktu Petrus, gagak waktu Elia.
Ini Tuhan pakai, tapi apakah mereka ini empat ini ada di sorga? Apakah empat ini ada di sorga nanti? Tidak. Persis juga sama dengan menjangkau jiwa. Jadi yang pertama kita harus bangun adalah bangun hidup. Setuju dengan saya? Katakan amin. Saya baru kemarin ada bertemu dengan beberapa orang ya. Saya bertemu beberapa orang. Saya juga gambarkan tentang diri saya. Ternyata orang yang pelayanan itu bisa stres. Orang yang pelayanan bisa stres. Kenapa? Yang membuat kita dewasa bukan pelayanan. Katakan amin. Yang membuat kita bertumbuh bukan apa yang kita berikan, tapi apa yang kita terima. Makanan rohani. Jadi sebelum kita menjangkau jiwa, saya selalu berusaha, walaupun Bible study itu peminatnya kurang, tapi saya selalu berusaha untuk mengisi karena panggilan saya ini. Panggilan saya adalah mengajar. Dan saya ingin saudara, poin pertama untuk menjangkau jiwa, bangun hidup. Kenapa berat jangkau jiwa? Karena bangun hidupnya. Bangun hidupnya yang memang bayarannya mahal. Oke, saudara mau bangun hidup? Amin. Tujuannya supaya jangan kita Tuhan bilang, aku tidak kenal. I never knew you. New artinya sudah bentuk lampau, sudah sejak dulu kau tidak kenal. Kalau I never know you, masih bentuk masa kini. Kalau I never knew you, artinya sudah dari dulu kita tidak kenal. Karena orientasi kita bukan ini. Orientasi kalau kita melayani Tuhan ini melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Saudara, ada waktu saudara menangkan jiwa, ada kemuliaan di balik itu, orang puji, ada rasa kebanggaan. Tapi tujuan daripada menjangkau jiwa bukanlah untuk kemuliaan atau pujian manusia, tapi untuk melakukan kehendak Bapa. Di mana kehendak Bapa soal jiwa-jiwa? Mari kita baca giliran Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 20. Ini namanya menuntaskan amanat agung. Menjadi seperti Kristus bukan hanya bertumbuh dalam hal kemampuan kekuatan menaklukkan iblis, tapi dalam hal memenangkan, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Matius 28, silakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itulah kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak Bapa. Kehendak Allah adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana mereka jadi murid Tuhan? Kita harus jangkau mereka. Dan kalau kita mau jangkau mereka, yang pertama kita lakukan, kita harus bangun hidup kita. Bangun hidup saudara, bangun hidup jemaat ini. Ayo pelayan-pelayan kita terus, jangan berhenti membangun hidup. Jangan berhenti kita, maksud saya jangan puas karena kita sudah pelayanan. Jangan puas karena kita sudah berdiri di mimbar. Karena itu bukan tujuan akhir, katakan amin. Tujuan akhir kita menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus artinya karakternya, jiwanya, otoritasnya atas iblis. Tapi jangan lupa satu poin yang banyak orang lalaikan adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita mesti brainwash bahwa kita tidak hanya ibadah saja Tuhan punya kehendak, tapi kita harus ingat mencari jiwa, jangkau jiwa adalah kehendak Tuhan, adalah kehendak Allah, kehendak Bapa. Sebabnya kita punya gereja, punya moto, bertumbuh ke dalam, menjangkau keluar, berjuang sampai ke surga. Bangun hidup dalam moto, bertumbuh ke dalam, lalu kita menjangkau keluar. Ada orang terbalik, bertumbuh keluar, menjangkau ke dalam. Nah, itu tidak boleh terjadi. Saudara-saudara perhatikan bahwa Tuhan mau sebelum kita jangkau jiwa, bangun hidup. Mari kita lihat ayat 24 sampai ayat 27. Ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Ya. Setiap orang yang mendengar
ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Ya. ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. 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 Saudara lihat, kalau kita tidak bangun hidup, ya, bangun hidup ternyata rahasianya menurut konteks Matius 7, bangun hidup itu ada dua, yaitu mendengar dan melakukan. Oke, baik sekali. Mendengar apa ini? Firman. Kemudian melakukan. Saya tanya, di mana bagian Roh Kudus? Karena kita kan tahu orang membangun hidup itu harus firman dan Roh Kudus. Di mana bagian Roh Kudus kalau mendengar dan lakukan? Di mana? Di poin lakukan, karena kita tidak mampu melakukannya sendiri. Mendengar bagian kita, melakukan ada peran Roh Kudus. Haleluya. Kalau ada peran Roh Kudus kita bisa melakukannya. Dan kalau kita mendengar dan melakukan, kita ibarat rumah yang dibangun di atas batu. Dan kalau kita mendengar tapi tidak melakukan, kita seperti dibangun di atas pasir. Apa yang akan datang? 3 yang akan datang, yaitu hujan, banjir, angin. 3 ini bisa hujan berkat, bisa hujan masalah, bisa banjir berkat, bisa banjir masalah, bisa angin berkat, bisa angin pengajaran yang salah, bisa masalah. Jadi 2 rumah ini pasti salah satu bisa tahan, salah satu tidak bisa tahan, karena yang satu bangun hidup dan yang satu tidak bangun hidup. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kalau saya menjangkau jiwa, kapan saya harus menjangkau jiwa? Apakah nanti saya selesai bangun hidup baru saya jangkau? Jawabannya adalah sementara bangun hidup, sementara jangkau jiwa, sama-sama jalan. Setuju? Bila amin. Amin. Sama-sama jalan, bangun hidup dan jangkau jiwa. Sebab kalau kita nanti selesai bangun hidup, sudah umur 80, 90, bagaimana menjangkau jiwa? Jadi sama-sama jalan. Bangun hidup itu penting, katakan. Bangun hidup itu penting. Semuanya 2, 3. Bangun hidup itu penting. Haleluya. Dan bangun hidup itu oleh firman dan Roh Kudus. 2 ini adalah material dasar untuk kita punya hidup terbangun. Kenapa kalau bangun hidup dengan tidak bangun hidup, apakah sama atau beda? Beda ya. Karena waktu kita bangun hidup, kita seperti rumah orang yang pintar. Tapi kalau tidak bangun, kita seperti rumah orang yang bodoh. Yang bangun di atas pasir, yang satu bangun di atas batu. Hujan datang, pasir berangkat. Banjir datang, pasir anyol. Angin datang, pasir terbang. Hujan datang, batu tidak bergeser. Banjir datang, batu tidak bergeser. Angin datang, ya apalagi cuma angin. Kalau dasarnya batu, yaitu mendengar dan melakukan, maka kita akan bisa menjangkau jiwa. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara bersemangat, ini paham ini perlu kita tanam pada pikiran kita bahwa bangun hidup itu adalah starting point untuk kita jangkau jiwa. Kalau kita tidak bangun hidup, apa resikonya? Ada, sudah jelas. Tapi ayatnya 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27, resikonya kalau tidak bangun hidup, saya ulang-ulang ini karena ini pelajarannya dasar sekali. Ada orang yang sudah di atas angin atau sudah di tangga ke 100 tapi tangga 98, 99 tidak ada. Dia turun bagaimana nanti?
Oke, next. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Sesudah apa? Memberitakan Injil. Sesudah menginjil, jangan ditolak. Penolakan itu gimana? Tadi ini menginjil dengan nubuatan yang terjadi ya, mengusir setan. Setannya pergi, mengadakan mujizatnya terjadi. Sesudah melakukan ini, jangan aku sendiri ditolak. Karena Tuhan akan ngomong, aku tidak kenal kamu. Nah, bagaimana supaya tidak ditolak? Jawabannya ini, bangun hidup. Jangan saudara rasa tersinggung kalau dengar firman keras. Amin. Amin. Jangan marah kalau saudara punya daging belum bisa terima. Sudah mengerti tidak mengerti katakan amin. Amin. Mengerti tidak mengerti katakan yes. Maka rohmu akan terbangun. Sebab menginjil tanpa bangun hidup akan ditolak. Orang sekelas Paulus tidak mungkin mau ditolak. Tapi dia akui bahwa jangan aku sendiri ditolak. Kalau saudara mau ditolak, saya tidak. Saudara tidak. Amin. Kalau komitmen bahwa kita tidak mau ditolak oleh Tuhan. Jadi kita terus, walaupun tidak ringan, tapi kita terus bangun hidup. Bilang ke jalan terus bangun hidup. Terus bangun hidup. Jangan berhenti, jangan menyerah. Haleluya. Saudara-saudara, jangan seperti pesawat terbang-terbang, bandara tidak ada. Nomor turun di mana? Landasan harus disiapkan. Jangan terbang-terbang, kalau mau pulang, mendarat di mana? Orang mau mendarat di antara mapa-mapa karena tidak ada tempat. Bangun hidup saudara, karena Tuhan tidak tertarik dengan pelayanan tanpa bangun hidup. Katakan amin. Tuhan tidak tertarik dengan pelayanan tanpa bangun hidup. Kenapa begitu? Karena Tuhan bisa pakai keledai. Amin. Tuhan bisa pakai ikan. Tuhan bisa pakai ayam. Ayam kampung atau ayam leporon, atau ayam pedaging. Saya sekarang tidak tahu apa beda ayam kampung dengan ayam pedaging. Sebab ayam kampung sudah dipelihara di kota. Nah, apapun saudara punya kecakapan, Tuhan bisa ganti pakai keledai. Tuhan bisa pakai ikan. Tuhan bisa pakai ayam. Tuhan bisa pakai gagak untuk memberi makan. Tapi Tuhan tidak tertarik menggunakan mereka, karena mereka tidak bisa jadi seperti Kristus. Amin. Keledai tidak bisa, ikan tidak bisa, ayam tidak bisa, gagak tidak bisa. Ayam cuma bisa jadi fried chicken. Ikan cuma bisa jadi ikan bakar. Tidak bisa jadi seperti Kristus. Dan yang bisa jadi seperti Kristus adalah saudara dan saya. Dan itu adalah kebanggaan Bapa di sorga. Jadi hari ini sebelum menjangkau jiwa, langkah-langkah menjangkau jiwa, yang pertama bangun hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mohon bantuan ada yang menghapus ini. Banyak sini soal tisu kak. Cuma ini. Yang nomor 1 kan ya. Itu harus. Haleluya. Saudara-saudara, penting sekali ya. Semua cuma bangun hidup, jangan hapus ya. Judulnya menginjil ditolak, hapus. Kita hapus ini kan terus. Ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Saudara sementara bangun hidup ya. Sudah sementara bangun hidup. Haleluya. Sekarang saudara sudah sementara. Jadi tidak tunggu selesai ya. Tidak tunggu selesai. Sebab kalau waktu selesai itu bisa sudah 70, 80 umurnya ya. Nah yang kedua adalah ini yang penting kedua. Halo, hati Tuhan. Maksudnya hati Tuhan itu apa? Miliki hati Tuhan. Amin. Saya memang ada merenung satu
hal. Saya merenung satu hal itu apa begini, saudara-saudara. Beberapa orang yang saya temukan bilang begini waktu kita melayani mereka. Mereka punya image tentang pendeta itu, image tentang pendeta hamba Tuhan kalau melayani selalu melihat pendeta itu punya motif uang. Sehingga kami pernah bertemu beberapa orang, habis pelayanan ditanya, apa Anda mau kasih amplop? Saya bilang, tidak. Karena pelayanan kita harus memiliki hati Tuhan. Harus memiliki hati Tuhan. Dan bahkan, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan begini, saya tidak percaya dengan pendeta itu. Karena apa? Dia menemukan banyak, maaf ya ini bukan mendiskreditkan, pelayanan selalu terkait dengan ada uang atau tidak ada uang. Nah, kita mesti bersih dari itu, clear and pure in manage money, moral and motive. Poinnya money. Hati Bapa tidak ada motif uang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mesti bersih. Saya dapat uang dari saudara atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya melayani Raja di atas segala raja. Tuhan yang sediakan semua yang kita perlukan. Kita perlu memiliki hati Bapa, hati Tuhan dalam hal begini. Kalau hati manusia, saya dapat apa kalau saya layani dia? Loh, saya dapat apa kalau saya layani dia? Ada satu kejadian. Seorang wanita, dia melayani seorang wanita. Kemudian wanita itu bertobat, dan wanita ini ketika wanita yang dia layani itu bertobat, bertumbuh, wanita pelayan ini bilang begini, dan dia bilang pada saya, ya Pak Benar, kenapa? Kita tuh yang kasih menangkan dia, kita tuh yang bikin dia bertobat, kita tuh yang bawa dia ke Tuhan. Jadi maksudmu apa? Kita bilang pada dia, ngana kalau diberkati kan mesti ingat pada kita, karena ngana kita ada ketemu Tuhan gara-gara kita. Jadi maksudnya kalau mana kasih sesuatu ke orang, mana ndak boleh kalau ndak kasih ke kita. Please Tuhan tolong, ini cerita ini saya seperti ditampar oleh keadaan itu. Ternyata ada banyak orang motifnya masih salah. Masih salah. Salah dalam hal apa? Kita tidak dapat apa-apa, sebenarnya itulah hati Bapa. Tapi tidak mungkin kita tidak dapat apa-apa. Karena yang membajak itu pasti akan menuai. Amin. Yang menanam pasti akan menuai. Yang menuai pasti akan menabur. Amin. Amin. Yang menabur pasti akan menuai. Itu hukumnya dan tidak akan lari daripada hukum itu. Tapi motif kita harus seperti hati Bapa, hati Tuhan. Saudara sebelum turun, saudara akan ketemu dengan orang yang menjengkelkan, orang-orang yang kita layani permana. Saya pernah melayani orang, saya masih SMP dan saya tinggalkan tempat tinggal saya dan saya rela kos dengan dia hanya untuk memenangkan dia. Saya masih SMP dan saya kos dengan dia di Sulawesi Tengah. Dia tertarik mendengar firman saya bagikan sampai dia bilang, baptis coba kita bawa penggembala baptis. Nah, kebetulan dia suka sekali cari air nggak dapat, saudara, walaupun orang pantai. Dia bilang baptis sudah di draw, karena dia semangat. Baptis sudah di draw. Jangan di bak mandi, oh iya di bak mandi, bak mandi karena air susah, kecil sekali. Nungan apa tiara di situ, kepala. Baptis pada tiara, dalam nama Bapa dan seterusnya, plok jadi selesai. Sudah itu dia semangat, sukacita. Terakhir pun dia tinju begitu. Dia peluk kita, pun dia mau make. Dia bilang, apa kita bersalah? Kita coba berkorban tinggalin dia cuma supaya dia boleh dibaptis. Kita perhatikan, mungkin dia perhatikan tapi hidup. Tapi hidup dia jadi berkat pada dia. Jadi dia tersandung. Terakhir setelah saya ketemu dengan dia bilang begini, Mas, ternyata saya ikut non-Kristen lebih benar. Kita lebih pusing lagi. Dia pindah keyakinan. Sudah punya pasangan baru dan dia pindah keyakinan. Saya pikir apa yang salah pada saya ya?
Ternyata mungkin saya waktu itu saya mau bawa baptis dia cuma karena supaya tambah jiwa di gereja, kan? Satu. Kedua, cuma supaya kita ada kebanggaan, kita semangatkan jiwa masih SMP. Ketiga, mungkin tapi hidup jadi berkat bagi dia. Nah, dari situ saya belajar. Ternyata semangat pelayanan itu baik, tapi semangat tanpa pengertian itu sia-sia. Haleluya. Semangat menjangkau jiwa tanpa pengertian, pemahaman itu sia-sia. Jadi sekarang yang kedua, dalam mau menjangkau jiwa, katakan amin. Harus punya hati Tuhan. Nah, hati Tuhan itu di mana? Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Next, membaca. Lukas 19 ayat 10 firman Tuhan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, anak manusia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Perhatikan baik-baik, menyelamatkan yang terhilang ini. Kalau sudah posisi saudara seperti ayat ini kan yang ngomong ini adalah Tuhan, Yesus yang ngomong. Kalau kelas kita kelas Tuhan, ngapain kita repot-repot dengan orang-orang yang terhilang itu? Dan tapi puji Tuhan, ini hati yang Yesus, katakan hati Yesus. Hati Yesus atau hati Tuhan seperti ini. Dia punya misi mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Halo, nanti minggu depan saya akan bagikan kepada saudara kalau kita bertemu lagi mempanjang 7 jenis orang yang terhilang. Pendekatannya beda-beda. 7 jenis orang yang terhilang. Ini poin ini baru saya dapatkan minggu lalu. Itu belum pernah saya baca di buku dan saya dapatkan dari perenungan pribadi. Hati Tuhan harus ada. Saudara akan rasa capek kalau tidak punya hati Tuhan. Bahkan capek mencari jiwa, capek melayani jiwa kalau hati Tuhan tidak ada. Hati Tuhan atau hati Bapa. Hati Bapa atau hati Yesus setiap kali dia jiwa, saudara dilihat dari sisi karena belas kasihan. Biar belas kasihan Tuhan memenuhi hati kita. Kalau kita bisa melihat jiwa seperti Tuhan melihat mereka. Berikan ku hati seperti hatimu, kasihkan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang di sekelilingku. Berikan ku dan seterusnya. Tapi intinya milikilah hati Tuhan. Haleluya. Bilang berikan memiliki hati Tuhan. Sama-sama berseru sekarang. Saya harus memiliki hati Tuhan atau hati Bapa. Sama-sama 2, 3. Saya harus memiliki hati Bapa. Haleluya. Karena tanpa hati Bapa kita akan mengeluh, kita akan berhitung, kita akan kecewa. Kalau kita punya hati Bapa, berapa banyak orang yang sudah menyakiti Bapa ketika kembali dia masih terima, dia masih tetap terima. Hati Bapa seperti itu. Dan lagu-lagu yang kita bisa nyanyikan, kasih Bapa. Ada lagu yang saya ingat. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, akal pandang lihat hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Salah satu saudara-saudara ciri hati Bapa adalah mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Sudah mau mengampuni. Kalau sudah tidak dapat mengampuni, maka sulit sekali kita menangkan orang-orang yang menyakiti kita. 2 Petrus 3 ayat 8, silakan. 2 Petrus 3 ayat 8.
Sorry, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetap Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah isi hati Tuhan. Bapa di sorga tidak menghendaki ada yang binasa, tapi semua orang kalau boleh berbalik dan bertobat. Jelas ini ya. Inilah isi hati Bapa, isi hati Tuhan. Dan kalau kita menjadi seperti Kristus, kita harus memiliki hati yang sama. Katakan, kita harus memiliki hati yang sama. Sekali lagi, kita harus memiliki hati yang sama. Kita harus memiliki hati yang sama. Jadi maksud saya begini, kalau kita giat dalam pelayanan praise and worship, penyembahan, pelayanan firman, kita membangun hidup kita, hati Tuhan juga tidak boleh kita lupa. Adalah hati untuk setiap orang, kalau boleh tidak ada yang binasa. Kalau boleh semua orang berdosa berbalik dan semua orang bertobat, kemudian semua orang diselamatkan. Jadi kalau lihat hati Tuhan, hati Bapa, tidak ada orang bisa komplain kenapa ada orang masuk neraka. Tidak ada orang bisa komplain kenapa orang bisa binasa di neraka, karena hati Bapa tidak seperti itu. Dia tidak inginkan satupun dari kita binasa. Dan hati ini harus ada di hati kita. Haleluya. Saya berharap saudara punya hati seperti hati Bapa. Tidak ingin ada orang binasa. Tidak ingin ada orang masuk neraka. Saya tanya, neraka untuk manusia atau bukan? Bukan. Ayatnya ada? Ya, coba lihat Matius berapa itu? Ayat yang membuktikan bahwa sebenarnya neraka bukan untuk manusia. Jangan salah paham dengan Tuhan, jangan tuduh Tuhan ya. Tuhan tidak cipta neraka untuk manusia. Matius 25 ayat berapa? Tolong bantu, saya tidak siapkan ayatnya. Tolong bantu cari. Malaikat disediakan untuk malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat 41. Tolong baca kalau sudah dapat. Matius 25 ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, dan tidak disediakan untuk manusia. Manusia tidak ditetapkan untuk masuk neraka. Dan kalau ada yang masuk neraka itu karena mereka memilih untuk ikut iblis. Dan kalau boleh kita rebut mereka. Haleluya, kita rebut mereka, katakan amin. Jangan saudara lihat kota kita, kota Manado, kota Kristen, tapi ada banyak di antara orang-orang di kota kita adalah orang-orang terhilang. Ini ada 7 jenis orang terhilang. Kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Poin yang ketiga, langkah menjangkau jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah doa terarah. Saya minta saudara paham satu hal ya. Kalau saudara sudah bangun hidup, sudah pasti di sini ada doa ya. Orang yang bangun hidup pasti ada doa ya. Tapi doa ini bukan doa bangun hidup, doa terarah untuk jiwa-jiwa. Doa untuk jiwa-jiwa. Mari kita lihat ayatnya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat siapa yang ada dalam kita. Roh Tuhan ada dalamku, ada atasku, ada dalamku di perjanjian baru. Dan kita sedang bangun hidup dengan firman dan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita untuk apa? Ayat 1 dan 2. Silakan. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ya. Roh Allah ada padaku, Ya. oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada Kabar. orang-orang sengsara. Tunggu, orang apa? Sengsara. Orang sengsara. 2. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Remuk hati, ancol kasihan tidur. Sopopele sakti, rumah tangga legacy yang bermasalah. 3. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang
Banyak masalah ada lagi di tahanan ya, tawanan atau tahanan. Lagi mengingatkan orang di tahanan kasih yang menderita, apapun alasan mereka ada di sana. 4. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Terkurung ya, terkurung atau hampir sama ini, terpenjara. Terus Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan ya, dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. orang yang sedang berkabung. Ini berkabung bukan karena orang mati saja ya. Berkabung oleh karena beratnya beban hidup, letih, lesu dan berbeban berat. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara sedang bangun hidup, saya tanya, untuk apa Roh Kudus ada pada seorang anak Tuhan? Untuk apa? Banyak ya. Salah satu adalah Kisah 1 ayat 8. Baca Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, itu secara geografis, capaian 2 secara geografis dan secara demografis, dan ini secara psikologis orang-orang yang terikat, terbeban dengan masalah-masalah. Paling tidak di poin ini ada 5. Kalau di Matius 25 ayat yang ke berapa tadi? 41, di atasnya ada daftar di situ. Ada daftar, coba saudara buka. Doa terarah kepada daftar orang yang di dalam Matius 25. Waktu aku apa, kamu tidak apa. Waktu apa, kamu tidak apa-apa. Begitu. Apa saja coba lihat di ayat 41 sebelumnya. Orang-orang yang menjadi arah doa kita, yaitu waktu aku lapar. Ini Matius berapa? 25:35. Terus yang pertama orang lapar. Ada satu gereja di Jakarta, Tangerang persisnya. Tuhan taruh di hati gembalanya, tiap minggu kasih makan orang. Tiap minggu kasih makan orang. Dari mana uangnya? Tuhan yang kirim. Kalau kita tiap minggu kasih makan orang, banyak orang masuk gereja betul. Tapi motifnya harus lurus, harus bersih. Amin. Haleluya. Banyak orang kasih yang ada hamba Tuhan yang pernah ketemu saya, sudah 3 hari tidak makan. Nah, kami lakukan sesuatu, kami bawa satu tempat, kami ambil sesuatu, kami bawa. Tapi ada ceritanya yang saya cerita kapan-kapan. Orang lapar, kemudian apa? Haus, orang haus. Ini bukan haus boba. Ya, orang haus, orang apa lagi? Orang asing. Kasihan, banyak orang asing, nggak ada saudara, nggak ada kenalan, dompet susah, nggak ada orang tahu. Mungkin orang tinggal tanpa kos sekarang. Ya, kemudian orang apa? Ada yang tidak punya pakaian ya. Orang tanpa pakaian. Sudah punya pakaian di rumah banyak sekali, cuma gantung-gantung kan? Yang punya pakaian yang cuma gantung-gantung di rumah, cuma lipat-lipat, bilang amin. Amin. Nah, kalian tertawa. Orang lain boleh pakai orang 2 sampai 2.000 karena tidak berbagi, bukan orang. Orang tanpa pakaian apa lagi? Orang sakit. Jadi untuk apa kita diberkati? Untuk orang-orang ini toh? Ya. Setuju dengan saya, bilang amin. Orang apa lagi? Orang apa? Dalam penjara. Orang tahanan. Cuma di sini tiapnya ada jadi piatu kan? Dengan jompo. Di sini apalagi orang tahanan? Habis. Paling tidak ini adalah representasi perwakilan dari arah doa kita. Lihat sekali-sekali jangan cuma berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati rumahku. Kan ini di level ini kan selewat Pak. Berkati Tuhan rumahku, pekerjaanku, anakku, mobilku, anjingku, HP-ku. Sekarang berdoa Tuhan untuk orang-orang ini Tuhan. Walaupun
walaupun saya belum bisa buat apa-apa, gereja kita belum bisa buat apa-apa, tapi mulai doa dan arahkan targetmu kepada orang itu. Ada lagi orang yang saya bilang tadi 7 jenis orang. Ada orang begini, dia terhilang tapi bisa kembali sendiri. Ada yang terhilang tidak bisa kembali sendiri. Ada yang terhilang makin lama makin hilang. Kalau terlambat lebih hilang. Itu jenis-jenis orang seperti itu. Dan sementara kita masih sibuk dengan mengurus dompet sakit hati, masih sibuk dengan dompet tersinggung, masih sibuk dengan urus dompet koleksi barang. Mereka ini yang butuh kita. Mereka butuh kita. Orang-orang ini butuh kita. Arahkan doa kita mulai ke sana lagi. Kalau dulu pernah, sekarang ulangi lagi. Katakan amin. Karena kalau kita punya doa seperti ini, Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja bukan Tuhan saya butuh mobil. Allah turut bekerja untuk mendatangkan mobil. Ya, tapi kalau sudah punya doa ke arah ini, Allah turut bekerja. Lebih hebat daripada sekadar memberkati saudara. Karena saudara punya hati sama dengan hati Bapa ketika berdoa. Saya tanya, ketika ada berdoa syafaat, berdoa di depan, waktu mereka berdoa tentang masalah, banyak orang respon bilang haleluya. Ya, tapi waktu berdoa jiwa-jiwa banyak orang belum respon. Tapi kita harus rubah paradigma. Katakan rubah paradigma. Kalau kita doakan jiwa-jiwa, artinya bebannya sama dengan kita berdoa untuk minta berkat. Katakan amin. Berkat itu saudara-saudara akan mengikuti dari belakang bagi orang-orang yang punya hati Tuhan, punya hati Bapa. Di daftar ini saudara simpan ya. Orang sengsara, saudara diurapi untuk orang sengsara tertolong. Saudara penuh Roh Kudus, kepenuhan berbahasa roh supaya orang yang remuk hati boleh tertolong. Kemarin kami ketemu seseorang yang kami sharing, saya sendiri rasa menangis karena dia tidak tahan meneteskan air mata. Kita lihat sebenarnya sudah tahan, makanya kita tukang celor. Tidak boleh, kita mesti tahan. Karena orang yang remuk hati karena tak berdaya, tak berdaya. Orang yang tertawan bukan cuma di balik jeruji, tapi tertawan ketidakberdayaan, kelemahan, kedagingan dan lain-lain. Terkurung, terpenjara dalam hutang dan masalah pekerjaan, dikejar-kejar debitor, ya. Kemudian saudara, orang punya masalah ini, saya tanya, apakah orang-orang ini orang susah semua? Khusus ini, apakah orang-orang yang saya sebut di nomor 1, 2, 3, 4, 5 orang tidak punya uang? Tidak selalu. Ada orang kaya di sini. Ada pangkat-pangkat tinggi di sini. Ada orang-orang hebat di sini. Tapi roh mereka, jiwa mereka seperti ini. Dan kalau orang-orang kaya kadang-kadang kita sungkan mendekati mereka. Kenapa? Karena mereka curiga dengan orang-orang yang melayani. Dan saya ingin tunjukkan pada orang-orang di Manado, kami ingin jangkau orang kaya, bukan butuh uang mereka. Setuju dengan saya, bilang amin. Dan satu kali saya sudah bilang sama istri, kalau kita ajak orang konseling, jangan kamu yang bayar, kami yang bayar. Harga kami ada harga di hadapan orang-orang. Amin. Kalau kami yang bayar, kamu bertobat atau tidak bertobat, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu yang bayar, kamu rasa kancangan tuh pendeta. Saya mau saudara-saudara, jiwa-jiwa seperti itu jangan ada kesan kami itu cari uang. Karena yang kami cari adalah supaya mereka bisa dibawa kembali kepada Tuhan. Membawa seperti itu, haleluya. Dukung sudah punya gembala supaya kami tidak ada lagi kendala-kendala soal bisa memberkati orang supaya dompet jiwa bisa dipulihkan, dompet roh bisa dibawa lahir baru dan boleh diselamatkan. Haleluya. Dan beberapa Pak, tolong Bapak yang sebelah. Yang keempat adalah, katakan yang keempat. Yang keempat adalah berbagi firman atau berbagi sesuatu. Saya tanya, orang-orang di luar sana lebih perlu makan atau lebih perlu makan tubuhnya atau makan rohnya? Ya, saya jawab, sudah sama.
bahwa mereka lebih butuh roh, mereka butuh makanan. Butuh makanan firman. Butuh firman Kristus. Itu sebabnya ketika ada pelajaran atau Bible study, saudara yang biasa mencatat, terima kasih, bisa foto, bisa video, bisa lihat YouTube, itu kegunaan bukan untuk tambah ilmu, ya, bukan untuk tambah koleksi ilmu, tapi supaya ketika saudara memberi makan roh mereka, saudara sendiri punya, ya, ada sesuatu yang sudah bisa bagikan. Nah, kalau saudara menangkan jiwa, kemudian jiwa itu bilang, aduh kita stres, tapi utang banyak. Kalau saudara yang melayani, saudara datang, kita lebih banyak utang. Walaupun sesama menidua, bercerita bagaimana saling memenangkan. Haleluya. Jadi kita berbagi firman, apa yang selama ini saudara dengar, filenya ada di YouTube, saudara bisa buka lagi. Membangun manusia roh, itu intinya. Yang pertama itu harus ingatkan bahwa mereka kalau sudah Kristen, roh mereka baru. Amin. Dan di dalam roh mereka itu roh yang baru, tinggal masalah didewasakan atau tidak supaya bisa menghandle masalah. Katakan amin. Dan mereka harus makan firman, bukan firman hiburan, bukan firman sukses saja, bukan firman untuk kaya saja, tapi firman yang mengubah mereka menjadi seperti Kristus. Itu modal itu dulu dibagikan ke orang-orang itu. Jangan cerita tentang sukses keuangan, karena keuangan orang-orang di Emirat Arab bisa lebih kaya dari kita. Jangan cerita tentang jabatanmu sebab satu waktu kau pensiun. Jangan cerita tentang materimu, sebab yang paling mereka butuh sekarang adalah bagaimana manusia roh saudara dan saya bisa bertumbuh. Bagaimana itu bisa terjadi, itulah yang mereka butuhkan sekarang. Karena gereja tidak bisa menolong kalau gereja tidak fokus menjadi seperti Kristus dan bukan firman dan roh yang menjadi andalannya. Tawarkan itu, jangan tawarkan fasilitas. Jangan tawarkan tidak ada musik, walaupun musik kita harus perbaiki sampai bisa seluruh Manado bisa datang karena mereka melihat ada Kristus melalui musik. Katakan amin. Jadi berbagi itu penting. Matius 4 ayat 4. Firman itu adalah makanan. Jangan bagi pengalamanmu. Kalau contohkan pengalamanmu, ya, tapi intinya adalah firman, ya. Lanjut. Matius 4 ayat 4. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Hidup yang dimaksud hidup itu bukan hidup sekedar hidup, tapi orang itu bisa balik lagi, bisa rohnya bisa didewasakan, jiwanya bisa diubah. Itu lewat firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa ada keterangan firman yang keluar dari mulut Allah? Kenapa? Saya minta saudara bantu. Kenapa ada firman yang keluar dari mulut Allah? Ya, karena ada firman yang keluar dari mulut iblis. Ayat maksudnya. Ayat keluar dari mulut iblis. Di mana itu? Di ayat 3. Coba baca ayat 3. Harus firman yang keluar dari mulut Allah, karena ada firman keluar dari mulut iblis. Ayat maksudnya, ya. Ayat 3. Matius 4 ayat 3. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, ada satu lagi ayat. Ada tertulis malaikat akan. Baca ayat berapa itu? Ada tertulis malaikat akan. Di pasal yang sama. Ayat 6, coba baca. Next, ayat 6. Ya, mewakili Ibu Roro, Bapak Roro baca dua kali. Matius 4 ayat 6. Ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, Ya. sebab ada tertulis Ya. mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Thank you. Mazmur 90 berapa dia ada kutip? Mazmur 91. Itu ayat di Perjanjian Lama. Yang ngomong siapa? Iblis. Walaupun saudara firman itu benar, tapi siapa dulu yang ngomong? Itu penting. Kalau orang yang cuma mencari untung untuk dapat berkat dari kita, firman adalah firman bukan firman Kristus itu lagi. Firman kalau cuma untuk supaya kita kelihatan hebat sudah bukan firman Kristus.
Yang kita perlu bagi adalah firman Kristus. Firman Kristus, katakan firman Kristus. Firman Kristus artinya firman tentang Kristus. Firman tentang Kristus atau firman tentang bagaimana menjadi seperti Kristus. Itu yang menjadi jawaban dari semua pergumulan jiwa-jiwa yang terhilang. Kemudian, saya rasa ada orang yang bertanya, Gembala, kalau ini ayat ini Iblis yang ngomong, bagaimana ini ayat ini jadi firman Tuhan? Ikuti di School of Ministry, pembukaannya tanggal 10 Agustus. Penjelasannya di sana. Oke, ada ayat yang mengatakan kita berbagi bukan apa yang kita bagikan bisa menumbuhkan iman. Apa yang kita bagikan firman bisa menumbuhkan iman. Firman apa itu? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Bagi apa? Firman apa? Yang tadi yang keluar dari mulut Allah kan? Yang sekarang yang kita harus bagi firman apa? Next. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, perhatikan baik-baik, ayat ini memang sangat jelas bahwa yang kita bagi firman untuk kita jangkau jiwa bukan firman tentang sukses, bukan firman tentang berkat saja, saya pakai kata-kata saja ya, tapi firman tentang firman Kristus, yaitu firman bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Itu yang bisa menjawab masalah. Katakan, bisa menjawab masalah. Bisa menjawab masalah. Sudah bro, sabar saja, banyak berdoa. Ayo bro, stres ya, ayo melayani. Ayo, ini jawaban-jawaban yang klise yang membuat orang tambah stres. Kok stres disuruh melayani? Haleluya. Harusnya ubah hidup ya. Jadi jangan orang stres diajak melayani. Karena orang stres akan menaburkan sesuatu yang stres juga. Terus berbagi firman. Nah, ini minta maaf, ini urutannya terbalik. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Yang kelima, saudara sudah bagi firman, saya yakin, bukan saya rasa, saya yakin saudara punya firman selama sudah mendengar orang tua rohani saudara berkhotbah, selama ini memberi makan, saudara punya cukup bekal makanan. Amin. Cuma tidak mau diperiksa catatannya mana, tidak, karena itu tersimpan di roh saudara. Tapi terbantu kalau saudara ingat di pikiran dan ada catatan. Itu memudahkan saudara untuk mengaksesnya kembali. Teori pendidikan mengatakan sesuatu yang tidak diulang-ulang akan terdelete di otak. Yang tidak diulang-ulang akan terhapus di otak. Karena file yang dominan itu akan mengisi otak. File yang tidak di-refresh akan tersingkir dengan sendirinya. Itu cara kerja otak. Saudara diulang-ulang supaya saudara tidak lupa. Katakan amin. Makanya ada kitab ulangan. Betul? Kitab ulangan itu tujuannya jangan lupa. Don't forget, itu remember. Amin. Yang kelima, ini perjuangan kita. Jangan menyerah. Yang kelima adalah adakan pola. Menangkan jiwa sederhananya jadi pola. Jadi pola maksudnya mereka itu akan mudah tertolong kalau ada contoh. Iya. Kalau ada contoh. Saudara mau jadi seperti Kristus? Amin. Semua yang mau jadi seperti Kristus bilang amin. Amin. Tapi Kristusnya sudah di sorga. Bagaimana kita mau lihat jadi seperti Kristus? Mudah kalau ada orang menjadi contoh. Iya. Nah, saya dan saudara terus bertumbuh, dan satu waktu orang bertemu kita, mereka melihat Kristus dalam kita. Katakan amin. Mereka melihat Kristus dalam kita, artinya untuk menjadi seperti Kristus, Paulus bilang, tidak usah lihat ke atas terlalu jauh, lihat hidupku. Iya. Mari kita lihat ayat. Jadi pola itu begini. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi ini makanan rohani yang praktis ini hari ya. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Saudara mau berbagi firman pada orang-orang yang saudara layani?
Ada kalimat klasik yang saudara dan saya perlu tarik dari perbendaharaan pikiran itu begini. Sudah, tidak usah lihat saya, bro. Tidak usah lihat saya, tidak usah lihat pendeta, tidak usah lihat gembala. Lihat saja Yesus. Pola begitu harus ditinggalkan. Bagaimana mereka bisa lihat contoh kalau mereka disuruh lihat ke Yesus yang di sorga? Mereka harus lihat kita. Katakan amin. Mereka harus lihat kita. Jadi bahasa bilang, tidak usah lihat manusia, bro. Tidak usah lihat saya ini penuh kekurangan. Kita lebih dosa lebih banyak dari dia. No, bagaimana kita menangkan dia? Kalau kita sendiri dosa lebih banyak dari dia, betul? Kita tidak boleh bilang begitu. Ikutlah aku karena aku mengikut Yesus. Katakan bersama, 2, 3. Ikutlah aku karena aku mengikut Yesus. Belum semuanya. Saya berharap sudah paham ini jadi pola tuh. Orang tidak bisa ikut Yesus kalau mereka tidak punya contoh. Dan kalau mereka punya contoh, paling gampang kalau mereka lihat itu pada kita. Ya, kejujuran kita, cinta Tuhan kita, kesetiaannya kita, takut Tuhannya kita, ya, kesukaan memberinya kita, kesabarannya kita. Itu mudah jadi contoh. Teori pendidikan mengatakan orang belajar itu lebih cepat kalau ada contoh, ada pola untuk mengikuti. Anak-anak itu cepat sekali mengikuti, mencontohi. Dari jiwa-jiwa itu kan kanak-kanak rohani. Kalau mau dimenangkan, mereka begitu mudah mencontoh. Cuma ada persoalan, banyak orang jangan tersandung. Dan sampai kalau tersandung sudah tidak usah lihat saya. Saya tidak begitu. Sudah lihat saya. Kalau saya salah, saya harus perbaiki. Betul? Dan jangan dengan alasan tidak usah lihat saya, lihat Tuhan saja. Nah, untuk menjangkau jiwa kita harus jadi pola. Kita tidak mungkin membuat orang sabar kalau kita sendiri tidak sabar. Setuju dengan saya? Bilang amin. Kita tidak bisa mengajar orang murah hati kalau kita sendiri pelit. Amin. Kita tidak bisa mengajar orang komitmen di gereja kalau kita sendiri kesana dan kemari atau GKJJ. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengajar orang untuk setia pada Tuhan kalau kita sendiri tidak setia. Itu pola. Katakan pola. 1 Korintus 11 ayat 1 tadi. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 10. Jadi kita sudah mulai membiasakan jangan lagi berbahasa walaupun ini hati-hati disampaikan. Nggak usah lihat saya, nggak usah lihat pendeta, nggak usah lihat gembala. Itu kelihatan rohani, ya. Tapi harusnya kita semua jangan memakai bahasa ini untuk menghindar bahwa kita dipanggil untuk jadi contoh, kita dipanggil untuk jadi teladan. Walaupun belum semua sempurna, tapi panggilan kita adalah jadi contoh, jadi seperti Kristus, supaya orang menjadi seperti Kristus gampang karena ada kita. Oh, begini kotek orang lain. Oh, begini kotek orang menjadi seperti Kristus. Lihat coba misalnya Pak Roro. Pak Roro punya cara seperti Kristus. Orang muda mau menjadi seperti Kristus karena ada Pak Roro. Sudah paham maksud saya? Haleluya. Bapak-bapak, ini sederhana sekali ya. Ibu-ibu, anak muda sederhana. Menginjil itu kan apa sebab orang bilang khotbah yang sebenarnya adalah hidupmu. Betul? Khotbah yang sebenarnya adalah hidup kita. Kalau kita bisa pantai, kita bisa tepat janji, kita bisa jujur, kita bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang belajar dari situ. Kami kemarin beli tisu. Nah, kami harga tisu 22, kami bayar 30. Tahu dia kembalikan berapa? 28.000. Dan kami sudah buru-buru mau acara, tapi karena tudoi itu talebe, kami harus putar kan di Samrat mesti putar, nggak bisa berbalik dari 1-2 arah kan itu, putar puluh hanya untuk kembali karena jika sebulan 28 harusnya 8. Sampai di situ dia harga-harga. Masih ada orang begini. Oh Bapak terima kasih, Ibu terima kasih. Sederhana, tapi kami sering beli tempat yang sama. Lama-lama saudara mereka tahu siapa kita. Betul? Dan akhirnya kita punya kesaksian langsung tidak langsung akan masuk pada mereka karena mereka lihat satu poin. Aturannya kan bisa pasur pada saya pulang salah, gitu. Bukan tapi salah. Karena ternyata dalam hati mungkin ini mujizat Tuhan kan mungkin ini mungkin jawaban doa. Dan kami tidak balik lagi, kami tetap harus balik lagi.
Karena kami tidak ingin mereka satu kali tahu siapa kami, dan mereka tahu kami menerima uang kembali yang lebih. Ada banyak cerita lain. Lanjut, Yesaya 2 Timotius 3 ayat 10. Cepat-cepat supaya waktu saya tidak terbuang. Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan coba daftarkan yang harus diikuti Pak Timotius itu Paulus apanya? Satu, cara. Ajaran yang paling inti, saudara. Jangan beda dengan ajaran Bapak rohanimu. Jangan beda dengan gembala belum punya ajaran. Nggak boleh beda. Kalau beda itu masalah. Yang kedua adalah cara hidup. Yang ketiga, pendirian. Yang keempat, apa? Sorry, mau sedikit. Jangan ikuti pomo itu ya. Kelima, sabar. Keenam, kasih. Saya bersyukur punya saudara jemaat ini rata-rata saya kemurahan, punya kasih. Dan minta dalam waktu biapo karena kasihnya luar biasa. Ada lagi? Ketekunan. Terus habis. Cara hidup, pendirian, iman, sabar, kasih, tekunan. Ini antara siapa dan siapa? Timotius dan Paulus. Saudara, belajarnya Timotius mudah karena ada Paulus. Amin. Saya berharap pendiri cell group, mana pendiri cell group, saudara punya anggota CG mudah sekali bertumbuh karena mereka melihat peniliknya. Itu gunanya penilik. Kalau guru-guru sekolah minggu, anak-anak bisa bertumbuh karena mereka melihat gurunya. Ya, gurunya punya ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih dan ketekunan. Ya, ada lagi Yesaya 60 ayat 1-2. Next, sudah mau selesai ini. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Ya, thank you. Bahwa kita menjadi pola, kita harus jadi terang. Kalau kita terang, orang di gelap bisa lihat kita. Setuju bila amin? Amin. Kalau kita terang, sekecil apapun terang kita, kalau di kegelapan gelap gulita, maka kita akan kelihatan pada orang-orang di gelap. Tapi orang-orang di gelap tidak kelihatan oleh kita. Jangan lupa, hanya saksi sekitar kita yang sedang melihat kita. Berapa banyak orang di Facebook melihat kita, banyak orang di media sosial melihat kita. Jadi kita harus berusaha jadi terang, karena terang ini menjadi pola. Oh, kalau saya mau jadi sabar, saya mesti belajar sama dia misalnya. Saya mau belajar setia walaupun jarak jauh dari kampung ini, kita mesti belajar tentang dia misalnya. Oh, kita mesti belajar misalnya hal-hal yang sepele sederhana, tapi mereka lihat. Makanya saya saran, jadikan status Facebookmu sebagai sarana untuk menjadi terang. Bilangkan sarana media sosial menjadi sarana jadi terang. Jangan mengeluh, jangan bersumur, ya. Jangan ekspos sesuatu yang orang jadi tersandung. Haleluya. Saya ketemu di Mantos, sebanyak sekali orang Korea di Mantos. Orang Korea di Mantos sebanyak. Cuma untuk orang Korea, itu banyak cuma sampai sini. Ya. Haleluya. Jadi pola, katakan amin. Jadi pola. Makin kesini makin kurang aminnya. Katakan amin. Haleluya.
bawa ke rumah. Saudara menangkan jiwa, bawa ke mana? Ke rumah. Ya, rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan. Kalau saudara perhatikan Lukas 15 ayat 6, 8 dan 25. Lukas 15 ayat 6, 8, 25. Orang kalau terhilang habis dapat dibawa kemana? Ini yang penting, bawa ke rumah Tuhan ya. 15 ayat 6, 8, 25. Ayat cepat karena ini sudah tinggal satu. Rumah, ada rumah ya. Cermat sampai yang menemukannya. Ayatnya 25. Tetapi ada yang 10 berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekatku ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Ya, anak terhilang waktu dia kembali ke mana? Rumah. Ketika domba ditemukan, dia kembali dibawa ke rumah, paling tidak kandangnya. Dan dirham yang hilang ada di rumah. Rumah ini rumah Tuhan, rumah Allah. Jangan bawa menangkan jiwa dan biarkan dia tanpa rumah. Bawa dia ke rumah Allah, bawa dia ke rumah Tuhan. Nanti besok kita dengarkan firman. Bawa ke rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan ada nama Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada makanan firman Tuhan, ada orang tua, orangnya Tuhan itu orang tua rohani. Dan ada banyak, nanti saya bagikan pada kesempatan yang akan datang. Yang terakhir, ini bahasa seperti kampanye. Lanjutkan. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Kita terus bergerak. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya mau bacakan satu ayat dalam Yakobus dulu. Yakobus pasal 5 ayat 19-20. Ini agak lari sedikit, tapi sudah lihat ayat ini luar biasa. Saya dapatkan sudah lama, tentu ayat juga di situ. Katakanlah ini ayat terakhir. Yakobus 5 ayat 19-20 semuanya. Om sudah baca belum? Belum. Ya. Semuanya mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang meninggalkan kebenaran, karena seorang yang berbuat lagi, ketahuilah bahwa siapa membuat orang berdosa balik dari jalannya yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan membuktikan yang sesat. Ya, saya bilang tadi ayat terakhir 1 Korintus 15 saya tambah ayat 58. Oke, baca 1 Korintus 15 ayat 58. Lanjutkan terus, jangan berhenti membangun manusia roh, membangun hidup, tapi menjangkau jiwa, jangan sampai berhenti. 1 Korintus 15 ayat 58. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu dia tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Katakan amin. Dalam persekutuan dengan Tuhan, punya hati Bapa tadi yang berbeban ke jiwa-jiwa, jeripayamu agar saudara jangan jangan goyah, letih, lesu. Saudara-saudara jangan goyah, jangan lemah, jangan kecewa, jangan mundur, tapi biarlah kamu giat melakukannya. Sungguh-sungguh giat, karena tidak ada perjuangan saudara saya yang sia-sia. Saya tanya, 1 jiwa harganya berapa? 1 jiwa tidak ternilai harganya sebanding dengan 1 dunia. Apa guna seorang memperoleh seluruh bumi
seluruhnya jika ia kehilangan nyawanya. Artinya satu jiwa di mata Tuhan, setiap satu jiwa itu nilainya lebih daripada satu dunia. Bahkan setiap satu jiwa bertobat, ada malaikat sorga bertempik sorak di sorga. Cuma untuk satu jiwa, apalagi untuk 50 jiwa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman. Kami rindu kami memiliki hati Tuhan, hati Bapa dari hati kami.